Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai, jumpa lagi dengan saya Hida Handayani. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang model pengembangan kurikulum. Namun sebelum kita lebih jauh mengenal tentang model pengembangan kurikulum, terlebih dahulu kita membahas tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan suatu proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang pada akhirnya menghasilkan suatu desain atau rancangan kurikulum. Salah satu cara untuk mengembangkan kurikulum yaitu melalui model kurikulum. Oke, model pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam pengembangan suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum suatu satuan pendidikan memiliki ciri dan karakteristik yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan peserta didik yang ada pada satuan pendidikan dan sesuai dengan budaya setempat. Dan kenapa guru harus mengetahui tentang model pengembangan kurikulum? Karena pada hakikatnya guru adalah perancang dan pengemban kurikulum pada tataran mikro di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Pemahaman mengenai model pengembangan kurikulum dapat membantu guru dalam merancang dan mengembangkan kurikulum sekaligus melaksanakan kurikulum di sekolah. Oke, teman-teman, sudah banyak ahli pendidikan dan kurikulum di berbagai belahan dunia yang melakukan kajian atau studi yang melahirkan berbagai model pengembangan kurikulum. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan memaparkan beberapa hasil kajian model-model pengembangan kurikulum menurut beberapa ahli pendidikan dan kurikulum. Yang pertama, menurut Ralph W. Taylor menggambarkan model pengembangan kurikulum yang dikenal dengan sebutan The Taylor Rational Led. Dengan urutan langkah pengembangan dimulai dari perumusan tujuan pendidikan yang akan dicapai, penetapan pengalaman belajar peserta didik, pengorganisasian atau pengaturan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran, dan evaluasi mengenai keefektifan pengalaman belajar terhadap pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya, menurut George Burcham memformulasikan 5 langkah pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum yang dimulai dari yang pertama, menetapkan lingkup atau lokasi yang akan dijadikan tempat uji coba untuk mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan kurikulum dan menentukan organisasi atau prosedur pengembangan kurikulum. Selanjutnya, mengimplementasikan kurikulum dan diakhiri dengan mengevaluasi kurikulum setelah semua kebutuhan untuk kepentingan implementasi kurikulum sudah terpenuhi dan sudah dapat dilaksanakan. Selanjutnya, menurut J. Kell Taylor dan kawan-kawan mengadopsi pendekatan administratif untuk mengembangkan suatu kurikulum yang secara spesifik dimulai dengan penetapan tujuan umum dan tujuan khusus. Dilanjutkan dengan aktivitas mendesain kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Oke, yang keempat, menurut Hilda Tabah menggunakan pendekatan induktif dalam pengembangan kurikulum yang merupakan urutan logis 8 langkah, dimulai dari yang pertama, mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang akan membentuk rencana suatu unit kurikulum. Yang kedua, dilanjutkan dengan merumuskan tujuan khusus, lalu memilih konten kurikulum, selanjutnya mengorganisasikan konten kurikulum, lalu memilih pengalaman belajar, mengorganisasikan pengalaman belajar,
dan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tujuan khusus telah tercapai, mendiagnosis rencana kurikulum, dan menilai perubahan perilaku peserta didik, dan diakhiri dengan melakukan pengecekan terhadap keseimbangan dan urutan isi kurikulum. Oke, selanjutnya menurut Peter F. Oliva, mempersyaratkan model pengembangan kurikulum yang sangat sederhana atau sangat simpel, komprehensif, dan sistematis dengan 12 komponen langkah pengembangan kurikulum yang saling berikatan atau saling berkaitan satu sama lain. Dan yang terakhir, menurut John D. MC Neal, mengemukakan tinjauan lain mengenai kurikulum yang secara konseptual dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, 4 macam model kurikulum. Yang pertama yaitu model subjek akademik, yang kedua humanistik, yang ketiga rekonstruksi sosial, dan yang terakhir teknologis. Oke teman-teman, cukup sekian pemaparan saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.